Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat umur, juga nikmat kesehatan. Hingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban, yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salam terima kasih kita sujudkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dengan harapan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini seputar sholat, di mana temanya yaitu tentang tata cara berdiri dalam sholat. Berdiri adalah rukun sholat wajib. Berdiri ketika sholat wajib termasuk rukun sholat. Sholat menjadi tidak sah jika ditinggalkan. Dalil bahwa berdiri adalah rukun sholat adalah hadis yang dikenal sebagai hadis al-Mursi sholatu, yaitu tentang sholat sahabat yang belum paham cara sholat hingga setelah dia sholat Nabi bersabda kepadanya, ulangi lagi karena engkau belum sholat, menunjukkan sholat yang ia lakukan tidak sah sehingga tidak teranggap sudah menunaikan sholat. Yang hadis ini jadi ada penegasan mengulangi, karena ada seorang sahabat yang melakukan sholat yang tidak paham tata cara sholat. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat yang benar kepadanya dengan bersabda, jika engkau berdiri untuk sholat, ambillah wudhu, lalu menghadap kiblat dan bertakbirlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menunjukkan tata cara yang disebutkan Nabi tersebut adalah hal-hal yang membuat sholat menjadi sah. Di antaranya berdiri. Maka tidak sah sholat seseorang yang tidak dilakukan dengan berdiri, padahal ia mampu untuk berdiri. Namun jika seseorang tidak mampu sholat dengan berdiri, boleh sholat sambil duduk. Jika tidak mampu duduk, boleh sambil berbaring. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu maka duduk. Jika tidak mampu juga maka sambil berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Jika seseorang masih mampu berdiri namun mudah lelah atau kepayahan, dibolehkan juga baginya untuk menggunakan tongkat atau berdiri sambil bersandar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika sudah berusia lanjut dan lemah, beliau memasang tiang di tempat sholatnya untuk menjadi sandaran. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan Al-Albani dan Sahih Abi Daud. Dalam keadaan demikian, pahala didapatkan tetap sempurna, sebagaimana pahala sholat sambil berdiri. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba jatuh sakit atau safar, ia tetap diberi pahala ibadah, sebagaimana ketika ia sehat atau sebagaimana ketika ia tidak dalam safar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sholat sunnah bolehkah sambil duduk? Namun pada sholat sunnah berdiri hukumnya sunnah. Namun sholat sambil duduk pahalanya setengah dari sholat sambil berdiri. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatnya seorang dengan duduk mendapatkan setengah pahala sholat berdiri. Hadis riwayat Muslim. Para ulama ijma tentang bolehnya sholat sunnah sambil duduk. Ibnu Qudamah menyatakan, aku tidak mengetahui adanya khilaf tentang bolehnya sholat sunnah sambil duduk, walaupun memang jika sambil berdiri itu lebih afdal. Dan para ulama juga bersepakat bolehnya sholat sambil bersandar atau menopang pada tongkat pada sholat sunnah. Sifatus sholatin Nabi Tawfiq. Lalu bagaimana dengan pandangan mata ketika kita berdiri dalam sholat?
Sebagian ulama menganjurkan untuk memandang tempat sujud ketika sholat. Mereka berdalil dengan hadis-hadis berikut. Di antaranya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang artinya Anas berkata, "Wahai Rasulullah, kemanakah aku arahkan pandanganku ketika sholat?" Rasulullah menjawab, "Ke arah tempat sujudmu, wahai Anas." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Namun hadis ini dhaif karena terdapat perawi Ar-Rabi bin Badr yang statusnya matrukul hadis. Juga terdapat perawi Nasr bin Hamad yang statusnya dhaif. Hadis ini juga lemah karena terdapat perawi Ali bin Abi Ali Al-Quraisy, statusnya majhul munkar hadis. Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah, pandangan beliau tidak pernah lepas dari arah tempat sujud sampai beliau keluar. Hadis ini juga lemah karena periwayatan Amr bin Abi Salamah dari Juhair bin Ma'lul. Andai hadis ini sahih pun tetap bukan merupakan dalil yang sahih mengenai arah pandangan ketika sholat, karena hadis ini tidak berbicara tentang sholat. Adapun hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dahulu Nabi SAW terkadang ketika sholat memandang ke arah langit, namun setelah turun ayat yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, Quran surat Al-Mu'minun ayat 2, beliau menundukkan kepalanya. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya, diriwayatkan secara mausul oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim, namun yang mahfuz adalah hadis ini mursal. Andaikan hadis ini mausul sahih pun tidak menunjukkan secara sahih bahwa pandangan mata ke arah tempat sujud. Namun dinukil dari sebagian tabi'in bahwa memandang tempat sujud adalah anjuran para sahabat Nabi. Dari Ibnu Sirin, beliau berkata, kalau sahabat Nabi menganjurkan orang yang sholat untuk memandang tempat sujudnya. Sebagian ulama juga menganjurkan untuk memandang tempat kedua kaki dengan dalil hadis orang-orang di masa Rasulullah SAW jika sholat mereka tidak mengangkat pandangannya melebihi tempat kedua telapak kaki mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun hadis ini dhaif karena terdapat perawi yang majhul. Sebagian ulama juga menganjurkan untuk melihat ke arah depan karena itu arah kiblat yang tepat, insyaallah. Tidak ada batasan khusus mengenai arah pandang ketika sholat. Ibnu Abdul Bar setelah memaparkan pendapat-pendapat para ulama, beliau berkata, semua batasan ini tidak ada yang didasari oleh akhbar yang sahih, sehingga tidak ada yang diwajibkan untuk dipandang ketika sholat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, dalam hal ini perkaranya luas. Seseorang boleh memandang ke arah yang dapat membuatnya lebih khusyuk, kecuali ketika duduk ia memang ke arah jari telunjuknya yang berisyarat, karena terdapat riwayat tentang hal ini. Namun tentu saja tidak boleh melakukan pandangan yang dilarang, yaitu pertama melihat ke atas, sebagaimana terhadap ancaman keras Nabi SAW, yang artinya hendaknya orang-orang yang memandang ke arah langit ketika sholat itu bertaubat, atau kalau tidak penglihatan mereka tidak akan kembali kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahkan sebagian ulama yang berpendapat batalnya seorang sholat yang menoleh ke atas, namun jumhur ulama berpendapat tidak batal tapi berdosa. Syahrul Mufti. Yang kedua, menoleh ke kanan atau ke kiri tanpa ada kebutuhan. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menoleh saat sholat. Beliau bersabda, itu adalah pengurangan yang dilakukan oleh syaitan terhadap sholat seorang hamba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun menoleh sebentar atau sedikit karena ada kebutuhan dibolehkan. Di antara dalilnya hadis tentang memperingatkan kesalahan imam. Barang siapa yang ingin memperingatkan kesalahan imam dalam sholatnya, hendaknya bertasbih, dan ketika bertasbih menoleh, ia menoleh kepada imam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga banyak riwayat dari para sahabat yang menceritakan sifat sholat Nabi SAW berdasarkan apa yang mereka lihat ketika sedang sholat, dan ini melazimkan adanya tolehan ke arah Nabi sebagai imam, namun tolehan yang sedikit dan tidak mengeluarkan dari kesibukan sholat. Lalu bagaimana bentuk kaki ketika berdiri? Ketika berdiri dalam sholat yang sesuai dengan sunnah, kedua kaki diregangkan dengan jarak yang tidak terlalu renggang dan tidak terlalu rapat. Sebagian ulama berpendapat bolehnya berdiri dengan merapatkan dua kaki karena ada riwayat dari
sholat dengan merapatkan kedua kakinya ketika aku berzikir. Hadis riwayat Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah dengan sanad sahih. Namun pendapat ini tidak tepat karena sekedar perbuatan sahabat, bukanlah dalil dalam penetapan ibadah. Lebih lagi jika diselisih oleh para sahabat yang lain, sebagaimana riwayat Abdullah bin Mas'ud, itu Mas'ud melihat seorang laki yang sholat dengan merapatkan kedua kakinya, beliau lalu berkata, itu menjadi sunnah. Hanya dia melakukan al-murawahah, menopang dengan salah satu kakinya, itu lebih aku sukai. Hadis riwayat An-Nasai. Namun hadis sanadnya dhaif, juga diriwayatkan dari Abdurrahman bin Jausan. Dari Uyainah bin Abdurrahman, dia berkata, pernah aku bersama ayahku di masjid, dia melihat seorang lelaki yang sholat dengan merapatkan kedua kakinya. Ayahku lalu berkata, orang itu menempelkan kedua kakinya. Sungguh aku pernah melihat para sahabat Nabi SAW sholat di masjid ini selama 18 tahun, dan aku tidak pernah melihat seorang dari mereka yang melakukan hal ini. Hadis Ibnu Abi Syaibah dengan sanad sahih. Sedangkan al-murawahah yaitu menopang berat tubuh pada satu kaki saja, sesekali yang kanan sesekali yang kiri. Ini dibolehkan ketika ada kebutuhan, misalnya ketika sholatnya sangat panjang dan lama. Ibnu Qudamah mengatakan ketika sholat dianjurkan untuk meregangkan kedua kaki dan boleh murawahah dan jika memang duduknya terlalu lama. Murawahah adalah terkadang bertopang pada salah satu kaki dan terkadang pada kaki lain, namun jangan sering-sering melakukan hal itu. Adapun menghadapkan jari-jari ke arah kiblat ketika berdiri, sebagian ulama memang menganjurkannya, namun tidak ada dalil sahih mengenai hal ini. Adapun argumen dengan dalil keumuman dan keutamaan menghadapkan diri ke kiblat tidak tepat sebagaimana yang telah dibahas dalam tata cara takbiratul ihram dalam sholat. Perkaranya dalam hal ini luas insyaallah, karena tidak ada dalil yang membatasinya. Namun jika pada sholat yang dilakukan secara berjamaah, kaki menempel erat pada kaki orang di sebelah sampai tidak ada celah, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, luruskan shaf kalian dan hendaknya kalian saling menempel, karena aku melihat kalian dari balik punggungku. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain terdapat perkataan dari Anas bin Malik, setiap orang dari kami para sahabat menempelkan pundak kami dengan pundak sebelahnya dan kaki kami dengan kaki sebelahnya. Al-Bukhari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, luruskanlah shaf, rapatkanlah bahu-bahu dan tutuplah celah, namun berlemah lembutlah terhadap tangan-tangan saudara kalian, dan jangan biarkan ada celah di antara shaf untuk diisi setan-setan. Barang siapa menyambung shaf, niscaya Allah akan menyambungnya, dan barang siapa memutuskan shaf, niscaya Allah akan memutusnya. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Demikian, mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita dan tentunya dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini dijelaskan dari cukup panjang dengan tata cara berdiri dalam sholat. Tadi kita sudah singgung mengenai tata cara berdiri dalam sholat, rukunnya wajib. Namun jika dalam kondisi ada kebutuhan khusus yang tidak bisa dilakukan dengan berdiri secara sempurna, boleh dilakukan dengan cara berduduk, bahkan bisa berbaring. Nah, di sini juga ada mengenai sholat sunnah, boleh dilakukan dengan cara berduduk, namun pahalanya setengah daripada sholat ketika kita melakukan sholat berdiri. Kemudian bagaimana pandangan mata ketika berdiri sholat? Di sini tadi sudah panjang lebar, memang tidak ada yang menjelaskan. Salah satu hadis pun menunjukkan bahwa pandangan kita harus kemana, yang pastinya mengarah ke tempat kita sujud, itu yang dianjurkan. Dan yang tidak dibolehkan tadi ada tiga, dua. Jadi yang tidak boleh ada memandang ke atas atau ke arah langit, karena ini adalah ancaman juga ketika baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana terdapat ancaman keras dari Nabi SAW jika kita pandangannya melihat ke atas, karena ini merupakan orang-orang yang memandang ketika Islam itu ketika memandang ke arah langit bertobat, atau kalau tidak ternyata mereka tidak akan kembali kepada
namun ada juga sebagian sahabat juga melakukan merapatkan kakinya, namun itu tidak juga pendapat ini tidak tepat karena sekedar perbuatan sahabat, bukan dalil dalam penetapan ibadah. Dan ini juga tidak menjadikan acuan, sehingga ini pun masih diselisihkan oleh para sahabat yang lain. Namun yang lebih tepatnya adalah bagaimana ketika kaki itu menempel kepada kaki yang di sebelahnya dan punggungnya juga menempelkan dengan punggung yang di sebelahnya. Dan ini disesuaikan dengan hadis Rasulullah SAW, di mana setiap orang dari kami para sahabat menempelkan pundaknya dengan pundak sebelahnya dan kakinya dengan kaki sebelahnya. Dan juga mengenai jari, bagaimana apakah harus menghadap kiblat? Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Adapun menghadapkan jari-jari kaki ke arah kiblat ketika berdiri, sebagai ulama memang menganjurkannya, namun tidak ada dalil sahih mengenai hal ini. Adapun berargumen dengan keumuman dan keutamaan menghadapkan diri ke kiblat dalam tempat sebagaimana yang telah dibahas. Jadi nanti insyaallah kita akan bahas kembali dengan berbicara waktu depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama kita semua yang hadir di sini dan yang mendengarkan dalam melaksanakan ibadah sholat. Sekali lagi, sholat merupakan salah satu ibadah yang dihisab pertama kali, dan tentunya mudah-mudahan ibadah sholat kita lebih baik dengan cara kita terus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sholat. Tentunya masih banyak hal yang belum kita pahami dan kita amalkan dengan baik. Oleh karena itu, dengan sedikit gambaran pengajian seperti ini tentunya menambah keilmuan dan pemahaman kita tentang ibadah sholat, dan tentunya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, juga tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf atas segala kekurangan.